Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Kesedo Puzzle. Melanjutkan series Ouch, Oripis Unconventional Cheerful Hybrids, puzzle-puzzle hybrid yang dibuat oleh Oripi. Dan kita sudah memasuki bagian hybridnya ya. Mashu Doku ukuran 4x4, hybrid dari Mashu dan juga Kroki Sudoku. Wow, sangat menarik banget sih ide hybridnya ya di sini. Di sini kita punya kroki putih, kroki hitam, dan juga lingkaran-lingkaran di sini akan menjadi petunjuk Masyu, di mana kalau dia memiliki angka ganjil akan menjadi lingkaran hitam. Dan kalau dia memiliki angka genap, akan menjadi lingkaran putih untuk petunjuk Masyunya. Wow, kalau menurut saya ini adalah ide yang sangat keren banget. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya memikirkan puzzle dari Masyu Doku ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 4x4 klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-4 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 2x2, dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita juga punya peraturan Kroki di sini. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, contohnya adalah 2 dan 3, itu adalah angka dengan selisih 1. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, contohnya adalah 2 dan 4, angka dengan rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja misalkan di sini, walaupun dia tidak memiliki titik putih atau titik hitam, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih 1 atau angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Kemudian kita punya lingkaran putus-putus akan menjadi lingkaran putih apabila berisi angka genap, atau menjadi lingkaran hitam apabila berisi angka ganjil. Jadi nantinya lingkaran putus-putus ini akan menjadi petunjuk Masyu ya. Dan kalau dia berisi angka genap, 2 atau 4, dia akan menjadi lingkaran putih untuk warnanya. Kalau dia berisi angka ganjil, 1 dan 3, dia akan menjadi lingkaran hitam untuk petunjuk Masyunya nanti. Oke, kemudian kita lihat untuk peraturan Masyu, gambar loop yang tidak berpotongan melalui pusat beberapa petak dan melewati semua lingkaran. Jadi kita harus menggambar sebuah loop, misalkan saja bisa saja seperti ini, di mana loop itu adalah petak-petak yang selalu terhubung garisnya secara horizontal atau secara vertikal, dan di mana dia tidak memiliki ujung ya. Jadi akan selalu terhubung semua sepanjang garis untuk terbentuk suatu loop. Dan dia juga harus mengambil seluruh lingkaran yang ada di puzzle ini, lingkaran besar, lingkaran putus-putus, dan dia juga tidak perlu untuk mengambil seluruh petak yang ada di grid ini. Jadi kenapa di sini ada peraturan beberapa petak saja. Dan dia juga tidak boleh terjadinya percabangan untuk loopnya, tidak boleh ada percabangan juga. Jadi kita harus membentuk suatu garis yang terhubung semua, secara horizontal, secara vertikal, mengambil seluruh lingkaran, tidak boleh ada percabangan, dan hanya bisa mengambil, tidak perlu mengambil seluruh petak yang ada di grid ini. Tapi bisa aja di endingnya mengambil semuanya, itu masih mungkin ya. Oke. Kemudian kita juga punya tadi lingkaran putih dan lingkaran hitamnya. Saat melewati lingkaran hitam, loop harus berbelok, dan kedua petak sebelum dan sudah itu harus lurus. Jadi kalau ini adalah sebuah lingkaran hitam, intinya adalah dia terjadinya perbelokan ya. Misalkan saja kalau ini lingkaran hitam, dia bisa aja berbelok seperti ini, dan kemudian petak selanjutnya itu adalah garis lurus. Jadi ini harus lanjut lagi ke lurus, dan ini lanjut lagi ke lurus. Jadi dia akan membentuk huruf L lah intinya. Akan ada L seperti ini apabila lingkaran ini merupakan lingkaran hitam. Jadi kita nggak tahu ya ini merupakan lingkaran hitam atau lingkaran putih. Kemudian kalau dia adalah saat melewati lingkaran putih, loop harus lurus dan setidaknya salah satu dari petak sebelum dan sudah itu harus berbelok. Jadi kalau ini adalah lingkaran putih, dia bisa aja lurus seperti ini ya, bergerak lurus secara vertikal atau bergerak secara horizontal. Dan nantinya salah satu petak sebelum dan sudah itu harus terjadinya perbelokan. Nah, mungkin dia dua-duanya merupakan garis lurus ya dua-duanya. Jadi setidaknya salah satu dari petak ini misalkan harus ada yang berbelok ke atas atau ke bawah, tapi nggak apa-apa kalau endingnya dia merupakan dua-duanya. Dan nggak apa-apa juga kalau secara vertikal di sini itu bakal sama aja. Kita harus memiliki salah satu petak ini yang terjadi perbelokan. Semoga jelas ya untuk peraturannya di sini. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Ya, di sini tadi saya agak struggle untuk jelasin peraturannya soalnya
sangat terbatas banget ya untuk penempatan Masyu pada ukuran 4x4 yang grid sangat kecil banget. Nggak banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita untuk menyelesaikan petunjuk dengan lingkaran putih dan lingkaran hitam di sini. Oke, cuman nggak apa-apa. Berarti kita mulai di mana nih? Ini masalah kita nggak tahu ya, yang mana merupakan lingkaran putih dan yang mana yang merupakan lingkaran hitam. Hmm, oke, tapi untuk lingkaran di sini, karena dia terhubung dengan lingkaran putih, itu pasti akan selalu memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap ya. Karena kemungkinannya itu satu dua, dua tiga, tiga empat, dan itu pasti akan selalu memiliki satu ganjil dan satu genap. Atau intinya adalah supaya kita bisa memiliki selisihnya ganjil, itu pasti akan selalu memiliki satu ganjil dan satu genap. Nggak mungkin dua-duanya merupakan parity yang sama, dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Oke. Dan berarti dimanapun angka ganjilnya berada, itu akan selalu menjadi lingkaran hitam ya. Dan lingkaran hitam itu lumayan terbatas ya, dia harus membentuk huruf L tadi. Kalau ini adalah lingkaran hitam, dia harus membentuk huruf L dengan cara seperti ini ya, nggak ada cara lain. Kita nggak bisa bergerak ke atas. Huruf L itu pasti akan selalu memiliki garis yang secara horizontal, dua petak, dia nggak mungkin ke atas atau akan keluar grid. Yang secara horizontal nggak mungkin ke kiri atau akan keluar grid. Supaya dia bisa membentuk huruf L kan. Jadi kalau ini lingkaran hitam, L-nya akan seperti ini. Atau kebalikannya ya, kalau ini adalah lingkaran hitam, L-nya akan seperti ini nanti. Oke. Mungkin salah satu dari kemungkinan ini nggak mungkin kali ya. Coba kita lihat. Ini masih mungkin nggak? Oke, ini akan bergerak ke kanan nantinya. Oh, ini nggak mungkin. Wow, oke. Lingkaran ini gimana nantinya kita akan menghubungkannya ya? Karena setiap lingkaran pasti harus selalu terhubung dan ada loop yang melewati lingkaran tersebut kan tadi, melewati seluruh lingkaran yang ada di grid ini. Dan lingkaran ini supaya bisa memiliki suatu loop, dia akan ada dua garis yang keluar dan masuk dari petak tersebut lah untuk terbentuk suatu loop kan. Dia masuk dari sini dan keluar dari sini misalkan untuk setiap petak yang dilewati oleh loop. Dan sekarang petak ini supaya bisa terhubung, dia nggak bisa bergerak ke bawah atau akan terjadi percabangan, maka dia hanya bisa bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Dan sekarang bagaimana kita menghubungkan ujung di sini garisnya dengan ujung lainnya, dan itu kan nggak mungkin, akan terjadi percabangan di sini. Jadi ini nggak bakal pernah bisa. Turun kanan di sini nggak bakal pernah bisa diambil oleh loop. Maka dia hanya bisa lingkaran hitam di sini ya. Ini yang merupakan lingkaran hitam angka 1 dan 3 dan ini merupakan yang 24 yang merupakan lingkaran putih angka genap. Jadi kalau lingkaran hitam dia hanya bisa bergerak seperti ini untuk loopnya dan ini mah udah oke ya. Lingkaran putih itu tadi bergerak secara horizontal masih mungkin dan salah satu petak ini harus terjadi perbelokan. Dan ini sudah berbelok ke sini jadi masih oke. Oke, cuman di sini loopnya harus kita extend ya. Dia harus terhubung di ujungnya. Dan ini nggak bakal pernah bisa menjadi lingkaran hitam lagi ya. Lingkaran hitam tadi membentuk huruf L, dan ini kan bukan huruf L kalau ada garis horizontal ke kiri. Maka ini merupakan yang lingkaran putih 2 atau 4. Kemudian dia kalau lingkaran putih dia harus lurus ya seperti ini horizontalnya dan sudah berbelok. Jadi sudah oke di situ. Ini masih mungkin untuk terjadinya lingkaran hitam. Cuman nggak mungkin di sini. Wow. Saya suka banget logika ini ya. Kalau ini adalah lingkaran hitam, kita harus membentuk huruf L. Dan hanya ada satu cara ya untuk membentuk huruf L, yaitu dengan bergerak ke kiri di sini, dan cara vertikalnya dia harus bergerak ke bawah. Dan ini akan terbentuk loop sendiri sebelum kita mengambil lingkaran di sini. Wow. Maka ini merupakan lingkaran putih angka genap, dua tempat. Kalau dia lingkaran putih, dia harus horizontal seperti ini dan terjadi perbelokan ya. Ini belum berbelok, maka ini yang harus berbelok di sini. Oke. Ini bukan lingkaran hitam juga. Kalau ini lingkaran hitam, em, untuk membentuk huruf L dia harus seperti ini ya, dan akan terjadi percabangan di situ. Maka ini merupakan lingkaran genap, lingkaran putih, dan lingkaran genap itu horizontal atau vertikal tadi hanya bisa horizontal, dan ya ini di ujung sini hanya bisa terhubung dengan satu cara ya, dengan menghubungkan langsung garisnya di sini. Kalau kita bergerak ke kiri, kita nggak bakal pernah bisa menghubungkan ujung di sini dengan ujung di sini. Maka ini harus terhubung, dan ini adalah lingkaran hitam. Dia memiliki L seperti ini. Makanya harus 1 dan 3. Nice. Dan sekarang tinggal kita selesaikan sudokunya.
Ini untuk terhubung dengan rasio 1:2, nggak mungkin 3 ya. 3 hanya bisa terhubung dengan angka 6 untuk rasio 1:2. Dan itu bukan angka Sudoku pada 4x4. Makanya hanya bisa 1 dan terhubung dengan 2 untuk memiliki rasio 1:2. Dan 1 membuatnya menjadi 3. Dan 3 masih bisa terhubung dengan 2 atau 4. Cuma 2 melihat ke atas, selesaikan 4. 4 ke samping, menyelesaikan 2. Dan 2 melihat ke boxnya, ini butuh angka 4 di sini. Dan tinggal Sudoku saja. Luar biasa sekali. 1, 2, 3, kita butuh 4. Oh my god, tadi ada suara kencang banget, nggak tahu apaan tuh. Saya agak kaget di situ. Oke, kita lanjutkan ya. Di box ini kita masih butuh 1 dan 3. Ada 3 di sini, 3, 1 selesai. Di sini kita masih butuh 3. Box ini kita masih butuh 1, 2, selesai juga. Dan yang terakhir 3, 4, dan 1, 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Mushroom 4x4. Sangat menarik banget ya di sini untuk logikanya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan bagaimana sebuah kroki itu bisa membantu kita dalam menentukan angka ganjil dan angka genapnya. Dan kita juga harus melihat bagaimana sebuah masyu itu bisa memiliki lingkaran yang valid ya, lingkaran hitam atau lingkaran putih di sini. Tadi sangat keren banget ya untuk awal juga di sini nggak mungkin lingkaran hitam atau di sini tidak bisa memiliki lingkaran yang valid lagi. Dan tadi di ending sangat keren juga, kita tidak bisa tertutup terlalu cepat sebelum mengambil lingkaran di sini. Puzzle yang sangat keren untuk memulai series hybrid Mashudoku. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.